Hai hai hai, assalamualaikum teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezekinya. Nah, di Tangerang ini hujan ya teman-teman. Tempat kalian gimana? Hujan nggak? Nah, malam ini aku mau beres-beres rumah yang berantakan. Sekalian nyuci baju yang sudah 3 hari nggak aku cuci. Pastinya numpuk dong. Nah, sambil beres-beres, aku mau sedikit cerita ya teman-teman semua. Nah, ceritanya aku dan suami nempatin rumah ini baru ya sekitar 11 bulan, 1 tahun kurang ya. Nah, yang tadinya aku setelah menikah itu tinggal di rumah mertua ya sekitar 6 bulanan saja. Cukuplah bagi aku ya merasakan tinggal bareng sama mertua. Nah, pasti yang sudah menikah tahu dong rasanya tinggal bareng sama mertua kayak apa. Yang katanya kalau belum pernah merasakan tinggal seatap bareng mertua belum strong katanya. Bercanda ya. Loh, ini ada anak aku tiba-tiba bangun ini, padahal aku mau beres-beres rumah, ternyata dia malah bangun. Aku lanjut ya. Nah, setelah 6 bulan lamanya aku tinggal bareng sama mertua, aku dan suami memutuskan untuk cari kontrakan di perumahan. Dan akhirnya kita dapat kontrakan, kita tinggal di kontrakan sekitar 3 tahun ya, sampai kita dikaruniai anak satu yang cantik dan solehah. Singkat cerita ya teman-teman semua, alhamdulillah setelah kita ngontrak 3 tahun lamanya di perumahan, alhamdulillah ada sedikit tabungan dan akhirnya kami memutuskan untuk beli rumah di perumahan yang tidak jauh sama rumah yang kita kontrak ya, tapi cuma beda gang saja. Inilah rumahku teman-teman, walaupun sederhana tapi buat aku nyaman bersama keluarga. Yang penting gak kehujanan ya teman-teman. Mungkin rumah aku gak sebagus rumah kalian semua, tapi rumah ini benar-benar hasil keras perjuangan kita ya, nabung sedikit demi sedikit dan akhirnya kita bisa kebeli rumah walaupun sederhana. Karena aku ambil rumah perumahan subsidi, jadi tiap bulan harus nyicil ya teman-teman semua. Doain ya teman-teman, semoga aku ada rezeki lagi biar bisa rapihin rumah ya, karena bagian depan juga belum dibangun, masih blong momplong ya. Kalau orang Jawa bilangnya begitu. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting kita bisa tinggal di rumah sendiri walaupun sederhana, yang penting kita nyaman dan nggak ngontrak lagi. Nggak tahu juga ya teman-teman semua, siapa tahu dapat rezeki bisa langsung buat lunasin rumah. Amin 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 ya Allah. Ucapan adalah doa, jadi berucaplah yang baik-baik ya teman-teman. Nah, ini di Tangerang udah beberapa hari ini hujan terus ya teman-teman semua. Jadi ini aku paling males banget kalau suruh ngelipetin baju. Jadi aku ngelipetinnya kalau mau nyuci lagi. Jadi ini aku lagi angkutin bajunya yang sudah aku jemur beberapa hari kemarin. Nah, di sini ini dirajik. Ini biasanya rame jam segini ya teman-teman, karena mungkin lagi hujan dari maghrib, hujan jadinya sepi banget ya. Inilah kondisi di depan rumah aku ya, di gang rumah aku sepi banget ya karena hujan, jadi gak ada yang keluar, pada dekem di rumah. Aku tuh suka banget teman-teman semua kalau beres-beres itu di malam hari, nggak tahu kenapa berasa enak aja, nyaman, tenang gitu. Kalau di siang hari itu panas banget, jadi aku tuh hawanya malas juga. Ini juga ada anak aku yang lagi tiduran, dia kayak kedinginan gitu tapi dia nggak mau pakai baju karena katanya panas, padahal hawanya dingin loh karena kan hujan seharian. Tapi nggak tahu kenapa, karena dia mungkin lagi nggak enak badan, soalnya dia tuh lagi susah makan terus main terus. Di Tangerang ini panas banget ya guys, tapi ini alhamdulillah udah beberapa hari ini hujan. Kalau malam tuh habis maghrib tuh hujan sampai pagi, tapi siangnya itu panas. Jadi buat teman-teman semua yang punya anak kecil harus siapin vitamin ya, terutama madu-madu yang buat kekebalan tubuh si kecil. Ini ceritanya suami aku pulang kerja ya, terus beliin aku nasi uduk, padahal aku udah makan nih, jadinya belum aku makan buat nantilah habis beres-beres, pasti lapar ya. Nah, ini anak aku namanya Alula, umurnya 3 tahun. Anak ini cewek tapi super aktif ya guys. Jadi buat teman-teman yang punya anak yang super aktif pasti harus ekstra sabar. Ini akhirnya cucian aku sudah selesai dan siap untuk dijemur.
Jangan salfok ya guys sama jilbab aku yang kusut belum digosok, karena aku langsung ambil aja di lemari biar cepet. Soalnya jujur ya guys, aku gosok tuh paling yang penting-penting aja, yang buat harian aku cuci kering pakai. Ada yang sama nggak nih teman-teman? Oh iya, buat teman-teman yang mau beli rumah di perumahan yang aku tinggal, masih ada yang kosong loh. Siapa tahu ada yang lagi cari-cari rumah biar bisa tetanggaan sama aku. Hehehe. Oh iya teman-teman, aku cerita seperti ini gak ada sama sekali sombong ataupun ria ya. Aku hanya sekedar sharing aja cerita pengalaman perjalanan merintis setelah menikah. Semoga kita semua para RT atau ibu rumah tangga yang lagi merintis menjadi konten kreator pemula kayak aku, suatu saat nanti kita bisa sukses, amin. Bisa bahagiain keluarga, terutama orang tua, dan membantu perekonomian menjadi lebih baik dan cukup. Di waktu malam yang sunyi ini, hujan gerimis, aku seperti kayak denger suara orang yang teriak-teriak. Pas aku dengerin, ternyata kakak ipar aku yang teriak-teriak dan bercanda sama anaknya. Keras banget soalnya, jadi aku gak takut lagi. Soalnya ini udah malam ya, sekitaran jam 10 malam. Dan biasanya masih rampe, ada bapak-bapak yang nongkrong, tapi ini gak ada, sepi banget. Jadinya aku agak-agak takut. Gimana gitu. Nah, buat teman-teman semua yang belum pada menikah, tolong puasin dulu memanjakan diri sendiri dan membahagiakan orang tua. Soalnya nanti kalau sudah menikah boro-boro mau bahagiain diri sendiri, karena kita lebih mementingkan kebutuhan daripada kesenangan buat diri sendiri. Apalagi udah ada anak ya, kita pasti lebih fokus untuk masa depan anak dan kebutuhan anak. Jadi buat kamu yang ingin menikah, masih muda, dipikir-pikir lagi ya, jangan sampai menyesal setelah menikah. Yang ternyata menjadi ibu rumah tangga itu gak mudah teman-teman. Ternyata luar biasa rasanya. Ada yang sama gak sih teman-teman? Kalau setelah menikah itu ujiannya benar-benar bertubi-tubi ya. Bahkan gak ada putusnya. Tak seindah zaman masih gadis ya. Dikirain menikah itu indah. Tapi ternyata gak cukup dengan makan cinta aja. Bercanda ya, biar gak tegang di waktu malam yang sunyi ini. Oh iya teman-teman, ada yang sama gak sih? Siapa di sini yang punya anak seumuran kayak anak aku, umurnya 3 tahun, biar dia itu nafsu makan pakai vitamin apa ya? Anak aku udah berbagai macam vitamin udah aku coba, tapi ya gitu-gitu aja. Kadang nafsu, kadang enggak. Apa memang lagi pertumbuhannya seperti itu ya? Coba ya teman-teman yang sudah punya anak umuran kayak anak aku, bisa komentar di bawah ya, pakai vitamin apa biar anak dan si kecil bisa nafsu makan. Karena aku tuh trauma teman-teman. Anak aku pernah ya dirawat di rumah sakit karena panas, demam. Nah, jadi aku semenjak itu aku lebih berhati-hati lagi untuk menjaga pola makan si kecil dan menambah vitamin-vitamin biar si kecil selalu sehat dan bahagia, tentunya ceria dong. Karena buat aku pribadi, menjadi seorang ibu, kesehatan anak itu benar-benar paling utama yang selalu aku pikirkan. Jika anak sakit itu, ya Allah, rasanya sedih luar biasa, apalagi sampai anak dirawat di rumah sakit. Jangan sampai ya guys, tetap jaga anak kalian, jangan sampai sakit. Bolehlah sakit, tapi jangan sampai dirawat di rumah sakit, karena itu bisa membuat hati hancur sehancur-hancurnya yang pernah aku alami ya. Jadi aku ngerasa sangat bersalah banget, sampai aku bener-bener gak tega lihat anak ditusuk-tusuk jarum, pakaiin infus, nangis jeritan. Itu lebih dari rasanya hancur sehancur-hancurnya sebagai ibu guys. Ada yang pernah ngalamin gak guys seperti aku? Kalau cerita tentang anak jadi melo aku. Dan semoga kedepannya sehat selalu, panjang umur, jangan sampailah dirawat di rumah sakit lagi ya, cukup sekali seumur hidup. Aduh guys, ada yang mau bantuin gak nih? Lipetin baju aku numpuk segunung.
Dan lanjut aku lipetin baju yang baru aku ambil di jemuran, yang tadinya aku mager banget buat lipetin. Dengan terpaksa dan aku melawan mood mager aku, langsung lipetin dan mengganti jemuran yang baru aku cuci, biar rumah rapi ya, sekalian beberesnya dan capeknya juga. Tapi aku bahagia jadi seorang ibu atau ibu rumah tangga yang kuat buat anak aku, karena aku bisa menemani pertumbuhan anak aku dari kecil sampai sekarang tanpa bantuan siapapun. Hanya suami dan aku sendiri yang merawat anak aku dari kecil ya. Jadi karena aku jauh dari orang tua, aku harus bisa hidup mandiri. Dari sekian cerita aku minta maaf ya jika ada kata-kata yang kurang sopan atau menyakiti. Jadi sesama pemula, jadi konten kreator, kita harus saling support, saling dukung, biar kita sama-sama sukses di sosial media. Kira-kira besok buat video apa lagi ya teman-teman? Boleh ya komen di bawah ya mau video apa lagi. Karena aku pemula, jadi aku butuh bimbingan kalian atau support kalian untuk membantu aku mengembangkan channel ini. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya teman-teman semua. Dan aku minta bantu kritik dan saran agar aku bisa konsisten dalam mengembangkan channel ini sampai ke tahap monetisasi, yang pastinya butuh banyak banget perjuangan sampai di tahap itu. Dan aku sebagai pemula tetap semangat pejuang monetisasi. Sebetulnya aku mencoba konten jadi YouTuber ini terinspirasi sama Kak Tina XL, mantan TKW Taiwan. Pasti tahu kan yang sekarang jadi YouTuber sukses, Tina XL dan Emak XL, yang sekarang sudah sukses menjadi YouTuber dan membawa keluarga besarnya menjadi keluarga YouTuber. Senang banget aku lihatnya ya, beliau itu kerja keras menjadi TKI dan akhirnya sekarang menjadi YouTuber sukses. Semoga aku bisa ya sesukses Kak Tina XL dan membawa keluargaku dan mengangkat keluargaku menjadi orang yang sukses. Amin. Memang sih namanya rezeki tidak bisa ditukar ya, tapi setidaknya aku bisa mencontoh dan menginspirasikan Kak Tina XL yang memperjuangkan keluarganya yang dulu pernah bener-bener di titik terendah, dan alhamdulillah dengan kerja kerasnya Kak Tina XL, beliau itu sekarang sudah menjadi YouTuber sukses dan membawa keluarganya dan bisa mengangkat derajat keluarga dan orang tuanya. Nah, aku terinspirasi banget dari perjalanan beliau. Aku sangat mengikuti ya. Semoga aku bisa mencontoh Kak Tina XL dalam merintis menjadi YouTuber. Semangat buat aku, dan aku yakin pasti aku bisa mengangkat dan membantu keluargaku seperti keluarga Kak Tina XL. Aku juga dulu seorang TKI guys, tapi di Malaysia ya. Aku kerja di pabrik jam tangan kurang lebih 3 tahun lah. Tapi aku dulu bener-bener gak kepikiran untuk menjadi YouTuber, karena mungkin di waktu itu aku bener-bener fokus untuk kerja full lemburan. Sampai waktu buat main aja aku gak ada ya. Jadi aku selama di Malaysia tuh ya udah kerja dan kerja, jarang main. Bahkan aku pegang HP aja mungkin sekedar membuka WA saja. Jadi aku jarang lah yang namanya kayak searching lah atau main buka-buka YouTube tuh aku jarang banget selama aku kerja di Malaysia. Jadi mungkin kurang pengalamannya ya. Walaupun kerjanya di luar negeri, tapi pengalaman aku memang kurang karena aku cuma fokus kerja. Yang sudah terjadi ya sudahlah, buat pelajaran dan pengalaman ya guys. Nah, akhirnya selesai juga ya guys. Ternyata aku lapar juga teman-teman. Akhirnya aku memutuskan untuk membuat mie. Nah, ini cocok banget nih buat cuaca yang lagi hujan-hujan rintik tiada henti, sambil makan mie instan sama telur. Ya sudah ya teman-teman, akhirnya selesai juga ya teman-teman.
Terima kasih ya yang sudah mendengarkan curhatan aku malam ini. Indahnya sharing bersama kalian teman-teman online semua. Aku akhiri ya teman-teman semua. Bye bye. Assalamualaikum.